Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Nanti setelah homili itu ada pemberkatan Corona Advent yang dari lingkungan dan wilayah, sehingga masa Advent bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan dan di wilayah dengan baik ya. Kalau kita itu punya pengalaman pasti lagi enak-enakan nonton TV di rumah gitu ya, sore atau malam, lagi santai enjoy, tiba-tiba kedatangan tamu. Tamunya ini tamu yang menurut kita ini penting gitu ya. Kita ini tiba-tiba didadak begitu, tamunya datang. Apa yang terjadi? Reaksi spontan kita kan? Kita itu biasanya langsung ya gupuh gitu ya. Bingung, ya senang, tapi yang juga sibuk dengan persiapan ini dan persiapan itu gitu. Kalau dalam adat Jawa itu kalau kedatangan tamu itu ada gupuh, lungguh, suguh ya. Tetap ada sisi pengen supaya tamunya itu pantas kita terima gitu ya. Mungkin yang lagi kaosan langsung masuk ke dalam kamar untuk ganti baju supaya pantas menerima tamu ya. Yang lain mungkin ada barang yang tidak beres di ruang tamu, kita segera benahi dan beresi gitu. Yang lain juga akan siap untuk menyiapkan ya suguhan gitu ya, gupuh, lungguh, suguh ya. Terkait dengan kita ini punya adat ketimuran, kalau menerima tamu pada saat kondisi tidak pantas ya kita mencari-carikan supaya pantas gitu. Itu saja kalau kita menerima tamu ya, Bapak saudara-saudari yang terkasih. Anda itu sibuk, Anda itu lalu kemudian panik ya, lalu merasa bagaimana supaya tamu ini juga kita terima dengan pantas gitu. Itu kalau kita menerima tamu itu seperti itu, apalagi kalau yang datang ini Tuhan Yesus sendiri kan. Nah ini yang dalam masa Advent ini Anda dan saya itu disiapkan untuk punya iman ya, iman berjaga-jaga. Iman eskatologis itu iman yang menantikan kedatangan Tuhan. Iman yang yakin bahwa Tuhan itu akan datang untuk menjadi hakim, mengadili orang hidup dan yang mati. Iman yang percaya betul di era parusia di akhir zaman bahwa memang Tuhanlah yang akan kemudian menyelesaikan semuanya itu. Nah ini yang kadang-kadang keliru pada saat kita itu diajak untuk memiliki iman eskatologis, iman yang berjaga-jaga dan sebagainya. Itu kan orang seringkali mengkaitkan dengan tanda-tanda ya. Sehingga kalau kita lihat di TikTok sekarang ini kondisinya alam, bencana alam dan sebagainya, orang ngomong wah ini mau kiamat, ini akhir dunia ini segera datang, kita harus bertobat. Salah ya. Tuhan datang itu tidak dengan tanda-tanda ya. Itu memang digambarkan, tetap ada dalam kehidupan kita, tapi itu bukan tanda-tanda kehadiran Tuhan. Tanda-tanda Tuhan Yesus yang datang kedua kalinya tidak demikian gitu. Kita lihat apa yang digambarkan oleh Tuhan, tidak ada yang bisa kemudian memprediksi, digambarkan bagaimana keadaan dan kondisi pada saat Tuhan datang gitu. Bukan karena lalu bumi ini bergoncang, lalu banyak bencana alam, lalu kemudian itu tanda-tanda kiamat, enggak. Anda dan saya sudah puluhan tahun hidup di dunia ini, yaitu yang kita alami dalam kehidupan kita bersama bumi ini kan. Tanda-tanda Tuhan yang hadir dan datang itu digambarkan seperti Yesus mengatakan, seperti pada zaman Nuh itu digambarkan. Pada zaman Nuh orang makan minum, kawin mengawinkan, mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang. Itu kan berarti memang digambarkan kesannya orang itu bisa terlena dalam situasi kehidupan dunia ini. Nah kalau digambarkan Tuhan Yesus yang hadir dan datang bagaimana dengan segala kekuasaannya? Itu yang dia gambarkan, orang itu dalam keadaan hidup sehari-hari yang normal. Yang ke ladang, yang menggiling gandum, yang beternak,
yang berbisnis, yang sedang di pabrik ya mungkin di pabrik. Itu kan digambarkan begitu. Kalau ada 2 orang di ladang, yang satu diambil, satu ditinggalkan, ini bukan kondisi kacau. Ini bukan kondisi yang menyeramkan, chaos gitu ya, bukan. Digambarkan 2 wanita, kalau ada 2 perempuan sedang menggiling gandum gitu ya, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini malaikat-malaikatnya bekerja seperti itu. Silent dalam kondisi yang tenang. Tidak harus nunggu gunung meletus kita bertobat, tidak harus kemudian nunggu banjir. Itu bukan tanda-tanda Tuhan datang. Dan digambarkan oleh Matius itu mengapa demikian? Supaya Anda dan saya sebagai anak-anak Allah ini kita memiliki iman eksaton, berjaga-jaga terus, siap sedia terus. Makanya pesan Yesus itu kan siap sedialah karena Putra Manusia datang pada saat tidak kamu duga. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, maka Anda dan saya di dalam masa Advent ini diingatkan kembali bahwa kita itu mengimani Tuhan bukan hanya nanti memiliki hidup kekal, tapi bagaimana saat kita beralih ini, bagaimana saat kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Berjaga-jagalah gitu. Makanya dalam bacaan yang kedua itu digambarkan, ya jangan terlena dengan kehidupan di dunia ini. Kita harus memiliki sikap hidup yang sungguh-sungguh bahwa saya harus prepare untuk sungguh-sungguh memiliki iman percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang lagi dalam kondisi yang tidak terduga-duga, tidak ada tanda-tandanya gitu. Ya, smooth, halus kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, Bapak Saudara-saudari yang terkasih, tantangannya apa pada saat kita itu diajak mempersiapkan memiliki iman? Ya, yang menyambut kedatangan Tuhan itu bukan hanya merayakan Natal, tapi menyambut kedatangan Tuhan yang dalam kehidupan kita yang sesungguhnya, yang memang pasti Tuhan itu akan datang untuk menggenapi janjinya itu ya. Tantangan kita ini kan Anda dan saya ini rasanya hidup 24 jam ini kan kurang gitu. Kita itu selalu sibuk saja terus ya. Kalau bisa ya waktu tidur itu dikurangi. Kita itu banyak planning, kita punya banyak kegiatan, kita punya banyak rencana dan punya aktivitas gitu. Ya, selain yang memang rutin loh ya, misalnya keluarga, ya anak-anak sekolah, orang tua bekerja dan sebagainya. Tapi ada banyak kegiatan yang lain sekarang. Kita itu rasanya kemudian kurang, apalagi ditambah lagi dengan dunia yang di alam sosmed ini. Tambah lagi perhatian kita kan tidak hanya di alam nyata, tapi yang sosmed ini berjumpa dengan grup, dengan teman-teman kita sibuk jawab ini, jawab itu dan sebagainya. Sibuk lihat ini, lihat itu, kalau enggak saya akan ketinggalan zaman dan sebagainya. Rasanya waktu 24 jam itu kurang. Dan kita disibukkan dengan dunia ini, disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ini ya. Lalu lupa bahwa kita ini ada kehidupan rohani yang harus kita perhatikan gitu. Kita bisa terlena begitu saja sampai ketiduran ya di depan laptop kita, ketiduran di depan TV kita, ketiduran di depan HP kita, ketiduran terlena betul, tidak siap betul. Bangun pagi sudah harus ini, harus itu dan sebagainya, terus sepanjang hari full, tahu-tahu hari sudah malam, tahu-tahu sudah malam. Kita dibuat sibuk sekali dengan dunia saat ini dan kita itu tidak peduli dengan iman berjaga-jaga dan kehidupan rohani kita. Itu tantangan pertama. Yang kedua, dengan ya adanya iblis, setan itu ya menggoda kita. Anda akan dibuat, alah masih muda kok mikir iman berjaga-jaga, jadi sehat kuat ngono kok, nggak perlu gitu-gitu itu. Ya, hidup ini masih panjang, nggak perlu bertobat, nggak perlu bersiap-siap, nggak perlu, masih ada lagi. Kalau Advent sekarang nggak perlu perhatian, masih sibuk, masih ada tahun depan Advent lagi, tenang saja. Itu iblis yang ngomong begitu, setan gitu. Membuat Anda juga ya sombong dengan kehidupan ini. Lalu kita sombong dengan diri kita sendiri, ya saya masih kuat kok, saya masih muda kok.
dan sebagainya dan sebagainya. Tapi untung Anda dan saya ini kan punya pengalaman kena pandemi Covid itu. Tidak pandang bulu ya, tidak pandang usia dan sebagainya. Seperti itu juga. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita diajak di Advent ini untuk melatih iman kita ini, untuk siap sedia dalam kondisi hidup saat ini. Bagaimana itu disiapkan ya? Bagaimana itu kita bisa jalani ya? Pertama-tama kita harus siap dengan melihat kembali kan, mengoreksi lagi. Mawas diri, lihat kesibukan apa sih yang dalam satu hari itu yang paling banyak menyita perhatian kita. Ada enggak kita menyediakan waktu sedikit saja untuk oh ya aku sekarang menghentikan semuanya, aku mau mawas diri, aku mau untuk koreksi diri, aku mau untuk melihat sebentar kehidupanku, supaya kita tidak hanyut dan terlena dengan kehidupan ini seperti era Nabi Nuh ini ya. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Nah Bapak saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak di Advent ini untuk mulai lagi melihat bahwa kita ini memiliki kecerdasan, pandai mengatur waktu, termasuk memberi perhatian juga untuk kehidupan rohani. Anda dan saya ini jasmani dan rohani, Anda harus dan saya juga harus adil ya. Perhatian kepada yang jasmani juga perhatian kepada yang rohani. Perhatian dalam kejiwaan kehidupan kita. Tidak hanya diisi dengan kesibukan aktivitas fisik, kesibukan ini dan itu, tapi sibuklah untuk melihat, sibuklah berrohani, sibuklah berolah rohani juga. Supaya kehidupan kita ini sungguh-sungguh seimbang dan pantas di hadapan Tuhan seperti apa yang dinasihatkan oleh Santo Paulus ini. Tidak hanyut dalam kesibukan hal-hal yang membuat kita terlena. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, dalam percabulan hawa nafsu, dan jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah Bapak saudara-saudariku yang terkasih, semoga dimulai di masa Advent ini kita kembali membuka diri kita sendiri, kita sungguh-sungguh menguatkan kembali iman eskatologis kita, iman berjaga-jaga kita, dan kita tidak perlu takut, tapi justru pada saat sedia kita sungguh layak dan pantas nantinya di hadapan Tuhan kita. Saya menyapa Anda yang hari-hari ini sibuk terus, rasanya tidak ada punya waktu untuk mawas diri. Ya, bagaimana ini semua akan berhenti dan berlalu, sehingga saya menyapa supaya sungguh berani untuk mengkat sebentar kehidupan Anda dan merasakan sungguh kehadiran Tuhan. Kita diajak kembali kepada Tuhan kita sendiri. Ada saatnya kita pulang kembali ke rumah Bapa kita. Saya juga menyapa Anda yang sering di dalam keluarga Anda menyapa, meneguhkan, mengingatkan orang-orang yang Anda kasihi untuk berjaga-jaga. Ingat loh Nyo, doa. Ingatlah Pak ke gereja. Ingat loh ya, kita ini punya waktu yang terbatas. Saya menyapa Anda yang demikian terus, jangan kendor. Anda dipanggil untuk mewartakan kekuatan kasih itu untuk keluarga Anda yang kasih. Andalah yang pertama-tama berjaga-jaga, Andalah yang mengajak saudara-saudara keluarga Anda untuk selamat. Semoga kita memasuki masa Advent ini dengan keterbukaan hati, dengan kerendahan hati, dan juga kita mari mawas diri, mulai mengoreksi dan memberi waktu untuk kehidupan rohani kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.